Berdoa selesai. Memberi salam. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu. Ahmad Ali Imron, Ahmad Rafi, Ainun Nafi, Aldi Maulana, Alika, Andi Kurniawan, Desti Kurniasi, Dian Ayu, Winda Jabira, Eva Nurdiana, Anun Firos, Ilham Bagus, Indah Nurdiana, Muhammad Aldi Firmansyah, Muhammad Dilan, Muhammad Rafa, Muhammad Fatur, Nindya, Nur Muhammad Febian, Priscilia, Rama Andika, Hadir, Pak. Repian, Hadir, Pak. Rehan Febri, Saya, Pak. Rohutotun, Salwa Salsabila, Sipa Uljana, Sipa Putri, Wardan Yasmin, Jaskia, Cipana Salsabila. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong dicek kebersihan kelasnya, dilaji, dicek ya. Kalau sudah bersih, kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini dulu. Yang pertama, membedakan ciri-ciri pertumbuhan primer dan sekunder. Yang kedua, menjelaskan peran kambium pada pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Untuk pertemuan kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, utamanya pada pertumbuhan pada tumbuhan pada manusia dan pertumbuhan pada hewan. Hari ini adalah pertumbuhan pada tumbuhan. Sebelum kita melanjut pertumbuhan pada tumbuhan, saya ingin bertanya dulu, mereview atau mengingat materi yang kemarin. Pertumbuhan, ada yang masih ingat? Oke, Jalika. Maksudnya kuantitatif ada yang tahu? Mungkin yang lain kuantitatif itu apa? Kuantitatif dapat diukur. dapat diukur. Kuantitatif dapat diukur. Lanjut, pertumbuhan juga ada yang bisa menjawab. Perkembangan. Oke. Proses kompleks menuju kematangan yang melibatkan perubahan kualitatif dalam bentuk struktur dan fungsi seperti diferensiasi sel, pembentukan organ baru, misalnya bunga dan buah, serta peningkatan fungsi organ-organ tersebut. Oke, lengkap sekali. Sifatnya apa? Kualitatif. Kualitatif. Kualitatif apa? Ada yang tahu kualitatif itu? Kualitatif tidak bisa diukur. Oke. Jadi materi hari ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya.
tumbuhan primer dan sekunder, maka tumbuhan itu sebetulnya untuk tumbuhan berbiji itu dibagi, ya kan? Yang pertama ada namanya spermatogita, ya, dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Angiospermae. Nih, Angiospermae dibagi menjadi dua kelompok besar, dikotil dan monokotil. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan membahas permasalahannya, ya kan? Kenapa pohon mangga ini kok bisa bertambah besar? Ya, nih, kenapa pohon mangga itu dapat terus bertambah besar? Nih, dan dapat menutup luka setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Sedangkan pohon kelapa itu tidak bisa bertambah besar dan tidak dapat menutup luka selama beberapa bulan atau tahun. Nah, ini masalahnya. Karena ini suatu masalah, saya kepingin kalian berdiskusi menyelesaikan masalah ini dengan melihat, ya, literasi di HP, menjawab masalah ini di HP, dan akan saya bagikan, ya, LKPD ini ke kalian untuk menjawab. Setelah dijawab nanti dipresentasikan di depan untuk kelompok lain bisa menanggapi. Paham? Oke. Karena kelompoknya kemarin sudah dibentuk, segera membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Oke, LKPD saya bagi ya. Silakan diisi. Silakan diisi nama kelompoknya, ditulis. Setelah itu dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya dengan diskusi kelompok masing-masing. Saya kasih waktu untuk diskusi kelompok 15 menit. Silakan melakukan diskusi kelompok, menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Silakan. Bisa membuka HP, silakan. Gunakan HP untuk meliterasi, melihat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Diisi, silakan diisi LKPD-nya, nama kelompoknya,
sesuai dengan pertanyaannya. Silakan bisa lihat di HP, diskusi dulu hasil dari HP kamu sampaikan namanya, setelah itu dibahas, diisi ya. Mungkin beda jawabannya kamu dengan sana, beda, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Intinya kamu sepakati mana yang cocok untuk diisikan pada LKPD ini, paham ya? Jika ada permasalahan bisa ditanyakan. Ingat, semua anggota atau peserta harus aktif ya, memberikan kontribusi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, setelah itu ketika diskusi sudah selesai, baru nanti dikumpulkan berdasarkan kesepakatan yang salah, kalian jawab. Ya, kalau nggak cukup bisa di bawahnya. Ya, di bawahnya atau di belakangnya. Silakan, nggak ada masalah. Kalau nggak cukup di belakang atau di bawahnya. Ingat waktunya 15 menit ya.
Silakan berapi, nggak ada masalah ya. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak cukup di bawahnya. Oke, ini sudah lewat 15 menit. Ya, saya anggap diskusi kelompok sudah selesai. Untuk presentasi tidak semua jawaban yang harus dipresentasikan. Cukup jawaban yang sudah selesai. Ya, ini. Nanti misalkan seperti ini. Kelompok 1 menjawab ya nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab nomor 3. Ya, dan seterusnya. Kelompok 3 menjawab nomor 4. Ya, kelompok menjawab nomor 5. Kelompok 5 menjawab nomor 6 dan 7. Seperti itu. Oke. Mohon diperhatikan yang sudah selesai. Alika sudah menjawab? Sudah selesai? Nomor berapa? 56. Oke. Jadi untuk presentasinya Alika bisa mempresentasikan jawaban nomor 5 dan 6. Kelompoknya ini 5 dan 6. Yang sudah selesai silakan. Berapa? Sudah selesai nomor 1 dan 2. Oke. Jadi oke, untuk presentasi pertama bisa kelompoknya berapa? Maju. Silakan berapa? Ya, 1 dan 2. Yuk silakan. Maju ke depan. Kelompoknya semuanya. Bisa dibawa hasilnya, dibawa ke depan. Dibaca di depan nggak apa-apa, yuk dipresentasikan. Ayo kelompoknya semuanya cewek, maju. Iya. Soalnya dibaca, maju. Oke. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nomor 1 dan 2. Pertanyaan pengamatan, apa perbedaan yang kalian lihat dari gambar A dan B?
Sementara gambar tepi, pohon beringin memiliki batang yang lebih besar, kuat, dan memungkinkan memiliki kayu yang keras dan tekstur kayu yang keras dan dari gambar C dan gambar D. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak sini bisa menambahkan atau menanyakan. Silakan. Sama. Persis. Mungkin beda, silakan dibaca nggak apa-apa. Ayo silakan. Kalau berbeda. Ayo. Yang 1, 2. Silakan dibaca. Tumbuhan biji terbentuk. Oke. Ya. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan. Selanjutnya tokohnya Alika. Silakan. Ayo maju, Rama. Waduh. Jelaskan mengapa pohon mangga dapat menutup pelukan setelah beberapa bulan atau tahun. Karena pohon mangga adalah pohon berkayu yang memiliki kombium. Kombium adalah lapisan sel aktif yang terus-menerus membelah untuk membentuk jaringan baru. Pembium yang memungkinkan jaringan seperti pada pohon kayu lainnya. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau presentasi lagi? Coba mohon perhatikan. Kalian ini harusnya ketika presentasi ini ya harus percaya diri. Ya. Jangan istilahnya malu. Karena nanti di depan masyarakat kalian akan menghadapi hal yang sama seperti ini. Harus bisa, ya, harus mampu untuk mempresentasikan hasil. Dicontohkan tadi membaca regenerasi itu saja sulit. Seperti bilang tadi ya. Membaca regenerasi itu juga sulit. Jadi intinya kesimpulan yang kita ambil bahwa pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, jadi pertumbuhan
semua tumbuhan. Semua tumbuhan mengalami pertumbuhan primer. Ya, ini pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu bertambah panjang. Ada di tunas atau pucuk, ada di ujung akar. Itu pertumbuhan primer. Bertambah panjang. Kalau pertumbuhan sekunder Anda tahu pertumbuhan sekunder? Kalau pertumbuhan primer tadi dialami oleh semua tumbuhan, bertambah panjang, terjadi pada tunas atau pucuk dan ujung akar, dialami oleh semua tumbuhan. Kalau pertumbuhan sekunder, ya terjadi penebalan. Penebalan itu hanya terjadi pada tumbuhan dikotil dan beberapa kelompok gimnospermae. Beberapa kelompok gimnospermae. Kenapa tadi di situ disebutkan pohon mangga kok diameternya membesar terus? Jawabannya itu apa tadi? Karena ya pohon mangga memiliki kambium. Yang mana kambium itu jika mengarah ke arah dalam membentuk kayu. Jika mengarah keluar membentuk kulit. Makanya ketika kulitnya dilipai, dia akan bisa menutup lagi. Nih. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Untuk materi kita akhiri ya. Tolong dikerjakan tugas di rumah perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder beserta contoh-contohnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.